Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Sudah siap belajar hari ini? Pastinya selalu semangat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian belajar di rumah tetapi harus tetap semangat. Nah, mengawali belajar pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak yang penuh semangat, hari ini kita akan belajar mengenai bahasan yang baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan tabel, dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan persamaan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fungsi kuadrat menggunakan grafik. Yang keempat, kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat dengan bentuk dari persamaan kuadrat? Iya, benar. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan nilai A, B, C-nya anggota bilangan real. Kemudian bentuk dari persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama sama seperti bentuk umumnya tadi. Persamaannya berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah bentuk tidak lengkap, di mana bentuknya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Ya, masih ingat ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke kegiatan inti, yaitu cara membuat grafik fungsi kuadrat dengan membuat tabel. Nah, sebagai contoh, Ibu ambil, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu pertama membuat dan melengkapi tabel seperti gambar yang ada di depan kalian. Nah, itu ada kolom X dan ada kolom persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat, dan ada kolom koordinat X, Y. Nah, dari sini kamu lihat X. Di sana Ibu tuliskan X sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, pada X ini anak-anak sekalian, ini tidak terpaku nilainya hanya dimulai dari negatif 3 saja, tidak. Dia boleh sembarang bilangan bulat, baik itu positif, negatif. Nah, kalau 0 itu kita mau melihat apakah dia melalui memotong titik 0,0 atau tidak. Nah, kamu perhatikan dari nilai X yang sudah kita tentukan tadi, baru kita substitusikan ke persamaannya. Persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kamu lihat, karena Y sama dengan X kuadrat, misalkan X kita ambil negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat berapa? Iya, 9. Begitu juga sebaliknya. Seterusnya X sama dengan negatif 2. Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 1 kuadrat 1. Kemudian 0 hasilnya 0. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga diperolehlah titik-titik koordinatnya X, Y nya yaitu negatif 3,9, negatif 2,4, min 1,1, 0,1,
0,0, kemudian 1,1, 2,4, dan 3,9. Nah, dari situ ya anak-anak mendapatkan titik koordinatnya. Nah, langkah yang kedua adalah tempatkan titik-titik yang ada pada tabel tadi, yaitu titik-titik X, Y, terhadap bidang koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita tentukan sketsa grafiknya. Kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, didapatlah grafik seperti yang ada di depan kalian. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian lagi mengenai gambar grafik fungsi kuadrat, Ibu akan contohkan yang kedua, yaitu kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, sebagai contoh, lihat di depan kalian. Kemudian sama seperti tadi, kita tentukan dulu tabelnya, baru ambil sembarang nilai X. Di sini masih sama ya, Ibu ambil X-nya dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Tapi ingat ya, ini boleh kalian ganti dengan sembarang bilangan bulat. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, substitusikan ke persamaan Y sama dengan 2E kuadrat. Jadi E kuadrat dikuadratkan dulu, nanti dikalikan dengan 2. Lihat di depan. Kemudian didapatlah nilai Y-nya dan diperolehlah nilai titik-titik koordinat X, Y. Sama seperti tadi. Nah, kemudian setelah kalian memperoleh titik-titik koordinatnya, lukiskan pada bidang koordinat kartesius. Nah, baru sketsa grafiknya. Kita sketsa grafiknya, dapatlah gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat. Begitu ya. Nah, bagaimana sekarang? Sudah paham kan? Anak, sekarang Ibu akan menunjukkan pada kalian mengenai contoh Y sama dengan min 2X kuadrat. Ini negatif ya. Kita lihat bagaimana kalau seandainya gambarnya dari kurva Y sama dengan min 2X kuadrat. Nah, sama seperti tadi, lihatlah tabelnya dulu, disubstitusikan, ambil sembarang nilai X, lalu disubstitusikan ke nilai persamaan Y sama dengan min 2X kuadrat. Kemudian dicari titik-titik potongnya. Setelah itu didapat titik-titik koordinatnya, diletakkan pada bidang koordinat kartesius. Baru kemudian buat gambarnya. Nah, dapat kalian lihat ya kurvanya. Oh, ternyata posisinya seperti itu. Dia terbuka ke bawah. Anak-anak yang penuh semangat, ayo kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, yang pertama apa? Iya, bahwa persamaan fungsi kuadrat itu atau dikenal dengan f(x) adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang kedua yaitu cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama dengan membuat tabel dan mengisi koordinat kartesius pada tabel. Kemudian setelah mendapatkan titik-titik koordinatnya, kalian dapat menggambarkan pada bidang koordinat dan sketsa grafiknya. Nah, anak-anak, setelah ini nanti kalian silakan buka bahan ajar dan kerjakan LKPD di Google Classroom-nya. Nah, apabila ada kesulitan-kesulitan, silakan baca media pembelajaran kita. Kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.